Yang di casting peran bapak tuh yang ganteng-ganteng ya pasti ya? Pasti Nicholas Saputra, Ada yang lebih Darius, berotot. ada yang lebih berotot, ada. Gue pernah berantem sama anak gue sampai anak gue nangis cuma gara-gara perbedaan selera musik. Kok Rebutan. sampai nangis? Ini gimana? Mencoba hal yang aneh-aneh tuh di usia itu, dan ketika mendapatkan orang tua yang nggak paham atau mungkin guanya yang terlalu juga nggak mau paham sama orang tua, akhirnya ya arahnya jadi semakin jauh aja. Ah, Premiernya gue nggak lihat lagi screeningnya. tapi kan ibu datang red carpetnya. Betul, tapi kan yang tahu reaksinya kan bapak. Coba jadi Iya. gimana tuh? Sebenarnya paling tahu banget tuh Ali. Wah, ini lempar-lemparan. Nggak, tapi kaget sih karena ternyata yang baru aja gue sadarin bahasa keluarga itu adalah bahasa yang sangat universal di seluruh dunia ini gitu loh. Kalau kita ngomongin ada beda keluarga dengan budaya timur, budaya barat, ternyata enggak ya. Budaya keluarga tuh sama semua. Bagaimana cara orang tua mencintai anaknya, begitupun sebaliknya. Dan pada saat tayang ternyata gue relate apa pada semangat buat nanya, terus pengen tahu tentang filmnya, orang tetap duduk setelah filmnya selesai. Sampai paling lucu adalah setelah beberapa hari dari situ kan gue masih di sana tuh, gue ketemu satu ada apa ya, mbak-mbak, ibu-ibu, ya usianya di atas gue, orang Korea yang tidak terlalu nyaman ngomong bahasa Inggris untungnya. Jadi pas ketemu bukan di tempat itu beneran abis nonton, bukan. Abis nonton kelar, terus masih abis itu berapa hari ketemu lagi kita lagi cari makan, ibu-ibu itu minta foto, abis udah foto terus dia nonton gitu-gitu, dia jelasin kalau dia nangis dan segala macam. Menurut gue kok lucu sekali ya, lu masih ingat dan masih excited buat menceritakan pengalaman dia nonton pada saat itu, karena bukan cuma sekedar foto dan selesai, tapi dia pengen ngasih tahu kalau dia nonton itu suka, nangis. Terus si Ali ditunjuk-tunjuk, kamu bagus, kayak nggak ngomong bagus, Lo lagi sama Ali? sama Ali berdua, makanya dia nyadar gitu. Gua nggak dibilang bagus sih, cuman Ali, karena dia nunjuknya Ali banget, cuman Alinya emang ya luar biasa. Yang gue ingat waktu itu respon nanya-nanyanya pada kagum sama Ali. Terus kalau gue tuh dikomentarin suara gitu. Kenapa suaranya bisa gitu ya? Gue juga bingung kenapa suara gue kayak gini gitu. Ada lah ternyata emang, oh ya mereka juga secara, ya kita tahu Korea juga industri perfilmannya maju banget, sangat-sangat maju. Tapi dapat film Indonesia tentang keluarga, mereka juga happy dengan itu. Ya film yang gampang dicerna ya. Karakter aku di film ini tuh kan jadi ibu Laras ya, dan dia tuh ibu-ibu yang pengen cool gitu. Pengen so asik gitu sama kehidupan anaknya, padahal ya nggak harus selalu begitu. Relevansinya di kehidupan ini juga gitu lagi. Sama ya. Ya mirip lah, gue sama anak gue suka so asik gitu. Pakai bahasa 6-7 itu saya kaget loh. Iya, Iya, gitu iya, deh. iya. Terus gue setiap kali gue keluarin linggonya mereka kayak, bunda nggak gitu, can you please stop bunda, gitu sama anak gue. Berarti agak-agak mirip Jadi ya. agak mirip. Kalau karakter Bapak sendiri, Bapak di film Esok Tanpa Ibu tuh sama kehidupan nyata agak-agak mirip. Cuman bedanya adalah kalau di film ini anaknya udah remaja, kalau kehidupan nyata anakku masih kecil. Terus, tapi suatu saat gue yakin gue akan menghadapi anak gue seperti Bapak di karakter ini. Bapak-bapak yang bingung sama perkembangan anak yang terlalu cepat udah menjadi remaja, bahasa apa ke mereka ngobrol. Apalagi kalau anak udah mulai berontak-berontak tuh, ada berantem-berantemnya cowok sama cowok, agak-agak gengsi gitu-gitu tuh. Mungkin gue juga akan mengalami itu. Cuman karakter Bapak di sini sebenarnya cinta keluarganya, tapi terlalu mengandalkan ibu untuk jadi jembatan ke anaknya gitu loh. Yang harusnya dia bisa sendiri dong. Dia harusnya punya bahasa sendiri sama anaknya, jadi bukan yang bingung. Makanya ketika keluarga ini pincang, ketika ibu jatuh sakit dan hanya ditinggalkan berdua, nah di situ konflik filmnya mulai memuncak.
Saya mudah-mudahan yang gue suka adalah mengajarkan gue sesuatu, tidak terlalu mengandalkan istri. Maksudnya gini, karakter bapak ini kan agak bingung kan dengan perkembangan anaknya yang dia terlalu mengandalkan anaknya. Masa kamu gini aja nggak paham gitu kan? Terlalu ego, ada egonya lah. Anaknya dituntut untuk paham, untuk ngerti tanpa bapaknya tuh mau untuk usaha masuk ke dunia anaknya gitu loh. Karena selama ini ada istrinya yang terlalu mengandalkan. Nah, kalau gua menilainya, aduh mungkin gua akan kayak gitu ya, karena zaman beda yang dialami sama anak gua mungkin gua tidak alami. Mudah-mudahan gua tidak ada malesnya untuk nanti mau mengenal dunia anak gua, percintaannya, pelajarannya, hobinya dia. Kalau sekarang kan dia suka main game, gue main game gitu. Musik dia masih mau dengerin musik yang gue dengerin. Jangan suatu saat gue tuh nebak nanti kalau gue cuma takut kalau anak gue suka sama musik yang gue benci banget, gue takut gue. Gimana ya? Kalau di mobil minta lagu ini kayak, aduh gue nggak suka lagi lagu ini gitu. Itu kan terjadi pada gue. Hah? Iya. Nggak, Chayan tuh suka banget sama musik elektronik, tau gak lo? Ya, elektroniknya? Repetitif gitu, musik-musik house gitu. Wow. Aduh, nggak bisa banget ibunya analog gini ya. Waduh. Agak konflik batin gitu. Itu kok Pusing satu mobil tuh kalau dia udah jadi DJ. Kayak dia nggak mau dengerin sendiri pakai headphones gitu-gitu? dia pengennya kita semua menikmati musiknya dia. Pemaksaan gitu. Aduh, iya belum sampai ke situ gue. Dan itu mudah-mudahan dikit ya. Gue sih berharap dia juga suka sama klub bola yang gue suka gitu. Kalau beda, kebetulan dia suka sama klub bola yang berlawanan musuh, gue nggak akan bilang klub bola gue apa. Tapi seandainya, misalnya, katakanlah Liverpool dan MU misalnya. Kalau dua berseberangan kan bingung ya di dalam keluarga. Gue pernah berantem sama anak gue sampai anak gue nangis cuma gara-gara perbedaan selera musik. Rebutan. Kok sampai nangis? Ini gimana? Karena dia emosi juga kan, jadi gue rebutan siapa yang masukin Bluetooth ke mobil. Wah, gue belum pernah sampai tuh. Atau anak gue ntar pakai taksi aja dah. Tapi itu, aduh, ya gue takut. Terus giliran gue jadi DJ, dia komplain musik bunda tuh terlalu pelan, beatnya terlalu lama. Karena udah tua tuh kita susah mengikuti kelincahan itu. Yang soul yang agak pelan gitu, Iya. buat dia tuh terlalu boring. Gila nggak? Apakah suatu saat nanti dia Dia menjadi... kayak kebanyakan main game deh, jadi tuh bunyi musik-musik game gitu yang pokoknya Benar. panik-panik gitu. Iya, musik-musik game tuh mempengaruhi Musik-musik game banyak. itu. Kalau memori jujur ya karena memorinya emang kalau gue kan terjadinya gitu loh, anaknya gue tuh sekarang udah segede anak yang di film. Jadi ya memorinya ya masih fresh banget, orang masih terjadi banget sehari-hari gitu loh. Jadi gue di lokasi syuting memperlakukan Cimot ya kayak gue memperlakukan Chayan aja. Iya. Jadi langsung aja gitu loh, nggak yang deep memori jauh gitu, enggak sih. Justru karena emang itu bagaimana gue berinteraksi sama anak gue sehari-hari gitu. Gue lumayan melihat, karena anak gue masih kecil, mau nggak mau gue melihat kehidupan gue sama orang tua gue, bokap gue. Menggalinya adalah ya ketika era-era lagi pengen berontak aja, lagi nggak setuju gitu. Kayak sekarang sih balik lagi, kayak bokap gue kan kayak musik aja, sukanya dulu The Beatles gitu-gitu kan. Sempat eranya kan tahun 90 musik lagi keren-kerennya kan. Gue bilang The Beatles mulu nih kalau Itu jalan subjektif gitu. gak sih? Kita subjektif ya? Tapi sekarang gue suka juga. Tapi sekarang The Beatles Gen tuh Alpha suka. juga dengerin musik zaman kita. Anak gue Ya itulah anak gue sekarang dengerin Wizard. mudah-mudahan sama gue akan Smashing seperti itu Pumpkins. juga. Mudah-mudahan aku juga suka lagi, gue cekokin kok ke arah situ. Belum berhasil aja. Tapi gue menggalinya ya ngeliat lah dimana apa ya, mencoba empat banget sama orang tua, pengen kabur dari rumah gitu-gitu lah. Pengen kabur dari rumah tapi juga sekaligus takut nanti uang jajan di stop nggak bisa apa-apa gue gitu. Karena menggalinya lumayan, menggali kehidupan gue dimana emang di umuran SMP gitu-gitu tuh emang lagi resah, nggak pengen banyak orang tua tahu tentang gue. Kayak dulu kan gue udah tahu tentang, aduh nggak bagus sih gitu, karena emang, tapi gue tahu pornografi terlalu cepat gitu. Jadi kan itu kan nggak mungkin gue omongin gitu loh. Jadi gue kayak punya dunia sendiri itu sama temen gue. Semakin salah jalannya, mencoba hal yang aneh-aneh tuh di usia itu. Dan ketika mendapatkan orang tua yang nggak paham atau mungkin guanya
yang terlalu juga nggak mau paham sama orang tua, akhirnya ya arahnya jadi semakin jauh aja gitu. Dan itu terjadi. Untungnya gue sih bilangnya untungnya nggak terlambat ya. Untung gue bukan jadi teronggok menjadi sampah di mana gitu gue. Iya, untungnya menemukan jalannya lagi. Enggak lagi. Untung. Kita nggak ada susah-susahnya kayaknya bangun chemistry sama Ali. Iya, untung peran yang jadi anak tuh Ali. Untung loh. Iya. Mungkin Ali, Kalau anaknya aktornya bukan Ali mungkin nggak segampang itu ya. iya nggak tahu, tapi karena Anaknya Ali juga gampang banget. anaknya gampang. Tapi kita tuh tadi baru ngomong, Ali kan juga jadi peran anak tuh nggak cuma sama kita doang ya. Kita sih ngerasa deket ya, tiba-tiba kita GR, tiba-tiba dia juga sama aktor lain ngerasa, gue juga deket lagi sama itu kan. Mulai patah hati. Ngelebat, tapi ada sisi posesif sama Ali. Kita selalu pengen dia tuh menjadi bayangan kita sekarang, anak kita dalam film. Bahkan di luar pun sayang gitu sama Ali ini. Kalau misalnya nih lagi di luaran, gue pernah sih ketemu satu mall di Cibubur, adalah mall pertama kali gue datengin. Karena gue harus nyari apa di mall itu, ketemu Ali. Cimut lagi jalan. Ya ampun. Bapak! Wah, dia panggilan masih kan Bapak, dan meluk dia tuh kayak, oh sayang akhirnya ketemu kamu di sini gitu. Dan ya gue berharap sampai nanti gue tua, sampai nanti mungkin Ali udah nikah sama punya anaknya, gue tetap ada di hidupnya sih. Pengen datang Ya, juga. jadi godfather-nya. Iya, godmother. kawinannya dia kita datang, dia punya anak juga kita ikut. Tiba-tiba kita ikut ngerecokin hidupnya. Iya. Kesian deh, orang punya Pengen satu orang aja. tua aja ribet, apalagi Ya, lebih dari satu. By the way, si Ali itu kan dia hampir bedanya cuma 2 tahun sama Shayan, sama anak gue. Mereka beneran temenan Sekarang? dan suka janjian pergi. Lucu amat Sampai tuh. gue suka deg-degan, kalian punya duit? Bilang, oh iya, minta GoPay. Lah gimana? Jadi kita yang Dia bisa boncos. minta duit Jadi sama di ibu? jalan kita yang boncos. Gimana? Ali tuh sampai hubungannya bisa minta duit sama ibu? Enggak, itu anak gue sih. Cimat, kebetulan Bapak banyak hal yang Bapak pengen. Tolong kamu mintain gimana caranya? Aduh. Ada game, beberapa games di PS gitu. Sejalan lah kita. Iya. Ali sih gampang bukan karena kita maksain gampang ya, karena demi film. Karena pas ketemu emang anaknya tuh punya ini segala-gala macam pujian. Di film ini setelah gue nonton, aktingnya Ali, disiplinnya, kerja kerasnya, wah, Fokusnya gila. Edan. Dan gue melihat, selalu gue ngomongin ini, dari banyaknya aktor yang gue lihat, Ali punya sesuatu yang mereka semua itu nggak punya. Yaitu cara menikmati peran-peran yang susah, acting susah, tapi dia tuh menikmatinya itu loh. Itu menurut gue kayak... Dia adalah Timothée Chalamet versi gue. Oh iya. Ya, menurut gue dia adalah aktor jago aja. Gue yakin nanti Jago. dia jago lah, segala macam kesuksesan aktor nanti dia akan memiliki itu. Jago. Mudah-mudahan nggak salah jalan ya. Mudah-mudahan kita jagain. Ini kayak pertanyaan skripsi ya. Gue sih nggak pernah skripsi bertanya gitu. Tapi memang ini emang dari ceritanya aja, dari pas penulisan skrip ini tuh udah gampang banget kita suka dan jatuh cinta sama si ceritanya. Karena semua orang relate, semua orang, apalagi itu kan ditulisnya dari zaman sebelum pandemi ya. Banyak banget loh orang yang kehilangan karena ada banyak orang yang melewati COVID tuh segala macam ketidakpastian. Ada yang punya mereka yang anggota keluarga yang ternyata punya comorbid sampai akhirnya jadi harus kehilangan gitu. Dan itu tuh apalagi sejak COVID ya, kita semua kan experiencing COVID tuh satu dunia, ibaratnya tuh ini relatable banget buat semua orang gitu loh di dunia ini, karena kehilangan itu jadi sesuatu yang akrab sama hidup kita gitu loh, bahwa segala macam nggak pasti. Terus di film ini kehilangan itu diceritakan dan dirayakan dengan semangat baru untuk bisa menjalin hubungan yang lebih erat dengan anggota keluarga yang masih ada gitu. Jadi nggak cuma kehilangan tuh sedih-sedihan aja, tapi justru tuh habis itu hubungan kita yang masih ada nih yang ditinggalkan si anak sama si bapak ini tuh jadi makin deket nggak ya gitu loh. Dan dengan segala macam perbedaannya dicari tuh jalan keluarnya gitu loh. Jadi ini tuh kayak film tentang kesedihan tapi semangat gitu, tapi ada harapan gitu yang gue suka banget. Dan kenapa di sini ada unsur teknologi, ada unsur masa depan, karena makin kesini kita makin ngeliat kan bagaimana teknologi itu makin akrab gitu loh di keluarga, di kehidupan pribadi kita ya. Dan dengan akrabnya teknologi yang semakin dekat itu
itu bikin kita tuh hubungan antar keluarganya tuh jadi makin erat atau makin jauh ya? Karena gue tuh ngerasain gini, kalau gue pengalaman gue pribadi, gue di rumah, kadang-kadang kita semua di rumah, kita semua work from home gitu zamannya pandemi. No pandemi, ya. Semua orang ada di rumah man, secara fisik tuh sebelah-sebelahan. Mereka ngobrol gak ya? Karena mereka semua masing-masing dengan screen masing-masing, yang WFH, yang sekolah from home juga begitu, school from home. Jadi itu sih teknologi banget nih, tapi teknologi tuh gimana sih nih? Bisa gitu. kita manfaatin Apa sampai gue sama mana? sebelah gue chatting-chattingan gitu kan? Bingung juga gue sama anak. Tapi Depan-depanan tapi chatting-chattingan. Mau makan apa kamu? Boleh juga sih ayam goreng bunda gitu. ini produser pertama, enggak? Kalau ini ya sebagai bikin film, ini film pertama kita. Tapi Kenapa? waktu itu ada lagi gue, tapi gue ngerjainnya sendiri perorangan. Nah, kalau untuk bikin film, kenapa cerita ini yang diambil dulu? Karena ini penasaran gue pribadi. Kenapa? Kan banyak tuh pilihan ceritanya. Ada cerita yang sangat apa-apa-apa. Kenapa ini tema keluarga? Terus kenapa ini yang dipilih? Karena tema keluarga itu sih. Karena menurut gue pertama kalau film keluarga, lo nontonnya bisa sama sekeluarga lo. Jadi film tuh jadi Yang menonton nikmatin. tuh jadi sesuatu kegiatan yang lo nikmatin bareng keluarga gitu. Bukan yang lo tonton sendiri doang atau sama temen lo doang atau sama kayak gacoan lo apa siapa kayak gitu. Tapi kalau ini film keluarga, lo tuh jadi bisa nonton sama nyokap, sama nenek lo, sama anak lo, sama cucu lo, sama gitu deh. Ya sih, ini terjadi sih waktu film ini bisa ditonton, waktu setelah ada special screening segala macam. Ibu Dian menonton beserta anaknya, ibunya, suaminya, nonton semua. Iya juga ya, bisa dinikmati sama semua ya. Iya. Benar. Kalau sampai akhirnya memutuskan untuk gue main juga deh. Gue main juga. Tadinya tuh gue casting buat ini. Jadi memang kita mau produce gitu ya. Dan si Gina waktu itu sempat ada Gina yang menentukan casting loh waktu itu awal-awal tuh. Sempat ada wacana Gina yang mau direct. Terus akhirnya ada beberapa pilihan. Yang mau jadi bapak ada beberapa pilihan, yang mau jadi ibu beberapa pilihan. Ya udahlah kita coba aja. Gue coba bener-bener gue tuh masuk ke casting tuh dengan no expectation gitu loh. Gue coba ya Gin, kalau misalnya gue cocok ya alhamdulillah ayo let's do it. Kalau enggak juga nggak apa-apa banget gitu loh. Jadi gue uji coba gitu loh, diuji gitu loh. Casting gimana sih, audisi gitu. Menarik. Jadi pengen nanya, karena di produser pasti dia tahu dong. Yang di casting peran bapak tuh yang ganteng-ganteng ya pasti Nicholas Saputra, Ada yang lebih Darius, berotot. ada yang lebih berotot. Ada yang lebih Biasanya- berumur. Ya, ada yang lebih berumur juga. Menarik. Penasaran. Kalau gue tuh kalau dipanggil peran ini siapa aja yang dipanggil tuh gue penasaran. Gue tuh bisa membayangkan aktor-aktor cakep itu kayaknya tuh. Tapi gue percaya sih semua akhirnya peran tuh kayak ketemu jodohnya. gitu loh, Pak. Jodohnya, ya. Akhirnya ya udah konfigurasi kayak gini, bapak ya Ringo, ibu ya Dian gitu. Jadi Anaknya Ali gitu anaknya ya. Ali gitu. Tadi Alinya yang menjadi si Cimot juga nyoba beberapa aktor juga. Dan Tapi akhirnya menemukan ketemu si jalannya karakter dan perannya ya itu. Tadinya ada sempet satu aktor, tiba-tiba kita kan mundur nih Buat jadi siapa nih? buat jadi Cimot. Nah. Tiba-tiba belakang udah gede banget bro, suaranya udah jadi gede banget. Oh, gitu? Terus iya udah nggak galau-galau ABG lagi, udah jadi mahasiswa Oh gitu jangan dong, nanti kita tua loh. banget. Ya, Jangan makanya dong. itu dah. Jadi Jangan, nanti kita tua gitu banget. deh. Iya. Gua untuk film keluarga iya ini bukan pertama kali, tapi gue menemukan ini adalah satu skenario yang menarik lagi buat gue, bahkan buat gue pribadi baru gitu loh, menemukan ini baru. Pertama adalah dengan siapa gue bekerja, ini menarik, komposisinya ada Dian Sastro, di situ ada Ali Fikri, terus sutradaranya juga Ho Widing. Gue belum pernah di dalam film bekerja sama sutradara asing gitu. Dan kenapa dia yang dipilih, gue juga pengen tahu dia bikin film apa aja. Di luaran dia pernah ada bikin dengan tema bahasa Tagalog, terus ada film Taiwan, ada banyak sekali film yang dikerjakan dan semuanya punya ada sisi menariknya. Ada pakai CGI yang luar biasa dan apa, wah seru banget ya sutradara nih ya gitu. Dan akhirnya benar, segampang itu diperkirakan dan terjadi pada saat syuting. Wah banyak hal-hal yang menarik yang justru udah lama nggak gue rasain di film gitu loh. Pertemanannya masih kita jaga sampai dengan sekarang, bukan yang dipaksa tapi terjadi gitu aja. Terus di lokasi tuh kayak gue punya jadi pemain baru lagi yang seru gitu buat
pengen tahu treatment yang ini gimana, treatment yang itu gimana. Untuk ceritanya tuh, dan dari cerita ini tuh juga bisa mengajarkan gue banyak hal untuk menjadi seorang bapak nantinya, terutama nanti pada saat anak gue udah mulai usia remaja kayak di film. Jadi buat gue kayak, kenapa enggak? Justru kalau gue lewatin film ini sangat sayang sekali gue gitu. Karena menurut gue film ini mungkin bisa dibilang kalau di era-era sekarang gitu, film yang sangat gue nikmati proses dan semuanya sampai dengan hasilnya, salah satunya adalah film Esok Tanpa Ibu gitu. Pengalaman itu jadi kita sempat deg-degan juga kan, karena kita wah ini beda bahasa nih. Jadi kru sama pemimpinnya tuh beda bahasanya. Jadi bagaimana si sutradara akhirnya bekerja sama-sama the rest of the crew sama kita para aktor-aktor itu ditengahi oleh Astrada. Astrada yang bisa menjadi translator sekalian si Daphne. Daphne lulus ujian karir men. Dia maksudnya dengan dia lepas dan lulus dari project ini itu dia tuh ya setingkat naik level lagi karena kan dia nggak cuma memanage segala macam loss in translation yang mungkin terjadi gitu loh. Dia juga director dan dia juga banyak harus ngejelasin kayak si Ho Widing juga gila gue belum pernah nih syuting di Indonesia, gila krunya banyak banget. Jadi gitu. Dia pusing karena biasa syuting itu kru kecil. Kalau di negara-negara lain tuh kru tuh dikit gitu. Dan jadi tuh nggak seramai dan mana ini orang Indonesia kan doyan ngumpul ngobrol ketawa-tawa. Jadi dia bingung banget nih gila-gila nih ini syuting tapi kok kayak ngumpul-ngumpul gitu. Kita yang iya emang orang Indonesia emang kayak gitu. Jadi kita harus banyak menjelaskan cara kerja orang Indonesia emang lebih gitu, lebih relax, yang penting happy biar kerjanya juga bagus. Tapi untungnya ujung-ujungnya adalah dia lumayan happy sama hasilnya ya. Yang pasti dia happy banget sama actingnya aktor-aktornya, which is Elo dan Ali. Dan ngomongnya tuh enak gitu. Iya ada keterbatasan bahasa nggak? Gue juga kadang-kadang kalau di otak lagi gitu ya ngomong sama dia. Tapi dia tuh mau sabar, udah lo ngomong sembarangan aja, nanti dia tiba-tiba ngerti. Emang yang paling penting kan bukan berarti ngomong lo harus Inggrisnya bagus dan segala macam. Tapi yang penting kita tahu tujuan kita ini sama, pengen bentuk film ini jadi sebaik mungkin gitu. Jadi dia tuh ngelihat, dia selalu nanya. Kalau dia ngerasain emosinya nggak bener, nanti dia pasti ngomong. Kalau dia ngerasain, oh ini udah bener ya, nanti dia nanya lagi, gimana? Tadi kalimatnya ada yang salah, ada yang apa, ada yang keselip gitu, nggak ada. Oke, tadi gue suka banget gitu. Tapi dia tuh ada terus. Bahkan hampir setiap kita berakting, dia tuh ada di sekitaran kita. Orang yang paling dekat di antara kita pada saat di set berakting adalah sutradaranya. Gitu. Jadi Ho Widing kan kadang-kadang nggak ngerti expression lingo atau aksen yang ada di bahasa Indonesia kan. Jadi kita yang harus jagain itu ya. Apakah maksud kayak penggunaan kata ini tuh tepat? Kapan menggunakan saya, gua, gitu-gitu. Saya kan biasa dipakai buat formal. Udah beda-beda. Gitu. Nah dia tuh mau mempelajarin itu. Dan kita boleh ngobrolin itu ke dia. Dan pahamnya dia, gue tidak merasa ini adalah satu sutradara ia mengerjakan film di Indonesia yang adalah wilayah yang jauh dari rumahnya, tapi dia juga nyaman. Ho Widing sendiri tuh bukan berarti Malaysia kebanyakan, dia tuh kebangsaannya Malaysia ya. Dia tuh orang Malaysia, tapi tinggalnya di Bangkok. Sekarang tinggal di Bangkok. Lahirnya di Taiwan. Iya, lahir di Taiwan dan banyak mengerjakan film Taiwan, teman-temannya Taiwan, sekolahnya di Amerika juga. Jadi gue bingung. Jadi warga. Film pertamanya ada film bahasa Tagalog Filipina. Bener. Jadi ya udah warga internasional aja lah ya. Jadi ya entahlah dia orang mana. Film ini tuh kayak film yang heartwarming banget gitu loh. Kita kalau nonton film ini ya tuh anget gitu loh. Di sini tuh rasanya anget dan orang tuh keluar-keluar tersentuh. Dan kita seneng banget, bersyukur banget orang tuh bisa tersentuh gitu dari hasil karya kita. Dan itu karena banyak aspek ya. Iya orang-orang yang mau serius kerja di dalamnya tuh terlihat gitu loh. Kayak gue kan juga, film ini ada CGI-nya gitu. Gue pikir CGI-nya kayak gimana pas lihat. Ada virtual shooting juga. Iya, di Singapura waktu itu menghabiskan waktu seminggu di satu studio itu buat mengakali banyak hal teknis di dalam produksinya. Tadi pas lihat hasilnya, cakep lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang baru juga buat gue. Untungnya buat sesuatu yang baru itu terjadi di film ini. Gue bekerja sama orang-orang yang tepat gitu. Dan bagaimana film ini beneran, ini nggak sabar gue mau nunjukinnya ke orang-orang, atau orang-orang dekat gue, ke penonton lainnya. Karena tanggal
dua kok, tinggal bentaran lagi nih gitu. Pengen gitu, ayo lihat gitu, pengen buat ngeliatin ke orang-orang. Waduh, hal paling Hadirkan ibu di tengah-tengah mereka. Iya, itu bener. Harus ada ininya orang lain dulu. Ada wasitnya, translatornya. Bener, kadang-kadang tuh bingung gitu kalau mau ngomong gimana ya dia. Atau ditengahi dengan teman dekat yang bisa dipercaya ya. Buat siapa nih? Buat anak. Wah, enggak lagi kalau gua. Either teman dekat anaknya yang nyambung sama bapaknya, atau teman dekat bapaknya yang nyambung sama anaknya. Mungkin bisa ya kalau misalnya Iya. udah gedean ya. Anak gua yang kecil ini, gua butuh ibunya lagi. Gue sih hadirkan ibunya, selesai. Kayak gue belum pernah menemukan masalah keluarga apapun itu, kalau ibunya hadir nggak selesai itu belum pernah jadi ya ibunya gitu. Tonton film Esok Tanpa Ibu karena di film ini kamu akan mengetahui ternyata orang pertama yang kamu ingat setelah nonton film itu ternyata siapa, dan itu orang di dalam keluarga kamu, dan itu kamu baru nyadar ternyata oh wow, ternyata dia penting banget ya buat hidup gue gitu. Oh itu ya, itu ya. Ya Ya itu bisa. Kalau gue, iya film ini, aduh gimana ya, beda ya. Pokoknya tonton film ini, ada sesuatu yang lain yang nggak biasanya kamu tonton. Terus apa ya? Gue juga bingung lagi kalau misalnya ngasih tahu ke keluarga gue, lu nonton, kenapa? Hah, gitu lah. Karena terlalu banyak yang mau gue ungkapin. Terus kan gue nggak mungkin dong gue ceritain semua ceritanya sampai dengan akhirnya. Tapi apa ya? Film ini bahkan gue aja kalau ngeliat film ini rapi banget ya gitu. Itu tuh dari sisi gue pribadi. Nonton deh, udah 22 Januari beneran lagi, nggak lama kok gitu. Kenapa harus nonton deh? Soalnya dari sisi pembuatan filmnya rapi, bener. Iya. Jadi lo juga sebagai orang yang belum berkeluarga aja juga Iya. perlu nonton, karena misalnya lo cinephile gitu, lo yang masuk ke nonton film, lo akan sangat appreciate dengan bagaimana hal-hal baik yang udah disusun buat film ini gitu. Oh, dan ya jadi saksi sejarah kalau kamu nanti gedenya ataupun anak kamu ataupun siapapun yang nanti suatu saat melihat, yang kita yakini Ali Fikri itu akan menjadi nama yang sangat-sangat besar di industri ini, lihat dari sekarang. Iya, ini adalah film pertama dia menjadi peran utama. Iya, yang film pertama. Iya, pokoknya Edian banget, anak ini Edian banget. Hai Sobi, Hai Sobis, aku Dian Sastrowardoyo, aku Ringgo Agus Rahman jadi bapak di film ini. dan aku jadi Ibu Laras. Jangan lupa nonton film kita ya, Esok Tanpa Ibu yang ada di 22 Januari di bioskop seluruh Indonesia serentak. Nonton ya. Ajak semuanya. Ah.